Pada video kali ini akan dibahas bagaimana cara kita mengukur tegangan listrik DC menggunakan berbagai macam alat ukur. Yang pertama, kalibrasi basic meter. Kita bisa putar skrup yang ada pada bagian tengah sehingga jarum penunjuk tepat menunjuk angka 0. Selanjutnya, alihkan saklar pilih pada bagian V untuk voltmeter. Pasang kabel probe pada tempat yang sesuai. Kabel probe hitam dipasangkan pada soket hitam dan kabel probe merah dipasangkan pada soket merah. Pilihlah batas ukur yang sesuai. Karena kita ingin mengukur baterai yang bertegangan 1-1,5 dan baterai 9-10 volt, maka kita pilih batas ukur di 10 volt. Ukur besar tegangan listriknya, kita bisa menempelkan kabel probe merah pada kutub positif sumber tegangan, pada kasus ini sumber tegangannya baterai, dan kabel probe hitam pada kutub negatif sumber tegangan. Kelima, baca hasil ukurnya. Pilih skala yang mirip dengan batas ukur yang kita pilih. Karena kita memilih batas ukur 10, maka kita pilih skala min 10 sampai 100 pada basic meter. Selanjutnya, lihat angka berapa yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa angka yang ditunjuk adalah sekitar garis 12 dan 14. Maka kita pilih 12 yang lebih kecil. Selanjutnya, cari nilai sebenarnya. Caranya, angka yang ditunjuk dibagi skala terbesar dikali batas ukur, maka akan didapat 1,2 volt. Yang terakhir, kalau sudah dipakai, cabut kabel probe-nya. Pertama, kalibrasi multimeternya. Seperti halnya basic meter tadi, kita bisa mengkalibrasi multimeternya dengan memutar skrup atau baut yang ada pada bagian tengah multimeter. Kedua, pasang kabel probe-nya. Kabel probe merah pada soket bertandakan positif dan kabel probe hitam pada yang bertandakan negatif. Ketiga, periksa kondisi multimeter. Alihkan saklar pilih pada pilihan buzzer, lalu kita kontakkan kedua ujung kabel probe. Apabila terdengar bunyi, artinya alat siap digunakan. Keempat, alihkan saklar pilih ke bagian DCV pada batas ukur yang paling besar. Kelima, lakukan pengukuran. Seperti biasa, kabel probe merah dipasangkan pada kutub positif sumber tegangan dan kabel probe hitam dipasangkan pada kutub negatif sumber tegangan. Apabila pergerakan jarum penunjuk kurang terlihat, alihkan saklar pilih ke batas ukur yang ada di bawahnya. Lakukan langkah yang sama sampai didapat hasil yang paling jelas. Kelima, baca hasil pengukuran. Seperti halnya pada basic meter tadi, hal yang sama juga digunakan pada pembacaan multimeter analog ini. Yang terakhir, apabila multimeter sudah digunakan, posisikan kembali multimeter pada keadaan off, lalu cabut kabel probe-nya. Pertama, nyalakan multimeter dengan mengalihkan saklar pilih dari keadaan off ke bagian DCV pada batas ukur yang paling maksimal. Selanjutnya, pasang kabel probe merah pada soket bertandakan V dan kabel probe hitam pada soket bertandakan COM. Ketiga, lakukan pengukuran. Seperti biasa, kabel probe merah dipasangkan pada kutub positif dan kabel probe hitam pada kutub negatif. Sama halnya seperti multimeter analog, dimulai dari menggunakan batas ukur yang paling besar sampai ditemukan hasil pengukuran yang paling jelas. Pada video dapat dilihat bahwa hasil pengukuran yang paling jelas yaitu pada angka 9,84 volt.
Apabila digunakan batas ukur yang lebih kecil, maka akan terbaca 1 yang artinya error. Dan hal itu sebaiknya dihindari. Terakhir, setelah digunakan, posisikan kembali multimeter pada keadaan off dan cabut kabel probe-nya. Nyalakan multimeternya, pasang kabel probe-nya, ketiga, cek kondisi multimeter dengan fitur buzzer. Keempat, atur batas ukur. Alihkan saklar pilih ke bagian DCV pada batas ukur yang paling besar. Kelima, lakukan pengukuran. Teknisnya sama seperti multimeter digital sebelumnya. Apabila sudah digunakan, matikan kembali multimeter dan cabut kabel probe-nya. Mengecekkan multimeter juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengalihkan saklar pilih pada bagian ohm pada batas ukur yang paling besar, lalu melihat pergerakan jarum penunjuk saat kabel probe dikontakkan. Hal kedua yang mesti diperhatikan adalah jangan balik polaritasnya. Kabel probe positif untuk kutub positif dan kabel probe negatif untuk kutub negatif. Apabila polaritasnya terbalik, dapat mengganggu komponen pada alat ukur, dan hal ini dapat mempercepat kerusakan alat.